Saudara-saudara yang terkasih, izinkan hari ini saya share sesuatu kepada saudara yang sering kita bicarakan, bahkan kita senang membicarakannya, saya tahu mendiskusikannya, ya, tapi melakukannya memang tidak mudah, saudara. Karena kerendahan hati itu bisa dengan even di tengah-tengah keadaan yang sangat rohani. Saya mau cerita dulu sama saudara. Saking lamanya saya lupa kapan kejadiannya. Tapi di sebuah konferensi yang lumayan gede ya. Saya hadir di situ, saya jadi peserta, saya bukan pembicara. Tapi kemudian oleh panitia, saya ingat saudaraku, panitia ada yang datang bilang Pak Daniel Yanuar ya. Iya betul saya bilang. Boleh enggak nanti Bapak yang akan mendoakan penutupan, jadi itu hari terakhir, nanti yang akan nutup minta Pak Pendeta Daniel. Oh ya, bersedia Pak, bersedia. Ya, nah saudara, apa yang kemudian terjadi tanpa saya sadarin. Bayangkan saudara, itu di sebuah event yang kalau kita bilang kan event kayak gini nih ibadah ya atau sebut apa aja nih, ini holy moment ya saudara. Satu momen yang kudus ya. Di mana kita itu hanya Tuhan yang kita mau tinggikan. Amin saudaraku. Dan tidak ada yang lain ya. Dan di tengah-tengah keadaan seperti itu ketika saya diminta cuman tutup doa loh saudara ya. Seketika saya itu kemudian jadi kayak bukan apa-apa ya. Saya berpikir enaknya nanti kalau saya naik saya kutip ayat dulu kah? Atau saya ngomong 1-2 kata kah? Atau mesti kayak apa ya? Saya berdirinya, saya sibuk dengan sesuatu yang sebetulnya enggak penting, saudara. Ya, dan Roh Kudus bilang, hei, kamu itu mau tutup doa atau mau nge-show? Saya malu pada waktu itu, saudara. Saya pikir saya rendah hati, tidak. Saya sibuk dengan penampilan saya, tanda bahwa ada kesombongan yang muncul dalam hati saya. Cuman diminta tutup doa. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya belajar sesuatu yang penting. Kerendahan hati kelihatannya sederhana, saudara. Tapi kalau kita mau mempelajarinya, ini luar biasa. Dan beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh Chris Mesah ya. Chris Mesah salah satu gembala yang ada di Rim, California di Amerika, saudara. Koden bisa enggak? Ini kita bikin pelatihan untuk semua gembala se-Amerika. Dan diminta beberapa pengajar dan penatua Rim untuk mengajari kami kebenaran, value daripada rock ya. Masih ingat saudara value-nya rock itu apa? Itu singkatannya light dalam bahasa Inggris. L-I-G-T-H ya. L itu love, I-nya itu integrity, lalu G-nya grace, ya, lalu L-I-G-T-nya itu, H-nya itu humility, T-nya itu truth, ya. Lalu saya tanya, ya boleh aja nggak apa-apa, Chris, saya mesti nyampaikan tentang hal apa? Humility, ya kan? Humility. Saya bilang gini ya Chris, boleh nggak saya tuker topik yang lain? Karena ngajarin kerendahan hati ini nggak mudah saudara. Pertama kan kita harus memeriksa diri kita. Kalau saya nyampaikan kepada saudara tentang kerendahan hati, pantas nggak saya bicara tentang ini gitu. Ya. Jadi saya bilang boleh nggak saya tuker tema lain? Kenapa Koden? Karena tema ini tema sederhana tapi tidak mudah buat saya. Ya, dia bilang nggak bisa Koden. Loh kenapa? Ya karena memang diaturnya dan berdasarkan bisa enggaknya. Jadi memang saya ditanya bisanya kapan? Saya kasih tahu berdasarkan bisa enggaknya. Koden itu kebagian bicara humility. Jadi rasanya memang sudah diatur sama sorga katanya. Kayak buang undi gitu ya saudara ya. Oke saya bilang jawab jujur ya, jawab jujur. Kalau saya enggak
ngajar pun saya nggak masalah. Tapi jawab jujur, menurutmu apa saya ini pantas ngomong tentang kerendahan hati? Ya bolehlah katanya. Jadi maksudnya lumayan lah ya saudara ya. Atau mungkin dia frustasi karena nggak ada yang lain, saya nggak tahu. Ya, tapi saudara bicara kerendahan hati memang tidak mudah. Seorang penulis, namanya siapa itu ya, dia bilang, dia menulis buku tentang kerendahan hati. Dan di bagian forwardnya dia bilang, kalau saya menulis buku tentang kerendahan hati, dengan sejujurnya saya mau katakan, ini tidak berarti saya ini rendah hati. Ngerti maksudnya saudara? Tapi saya mau belajar tentang kerendahan hati. Jadi sore hari ini kalau kita belajar, kita melihat tentang, saya khotbah kerendahan hati, memang saya khotbah kerendahan hati. Saya enggak berani ngomong, saudara saya ini udah rendah hati loh. Karena momen saya ngaku saya rendah hati, saya sudah enggak rendah hati lagi. Jadi mari kita belajar sama-sama. Saudara, dan saya percaya kerendahan hati adalah sebuah, kalau boleh dibilang habit yang harus selalu kita jaga dan kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya, nah saudara, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 18-19, izinkan saya mulai dengan teks ini. Satu statement yang dibuat oleh seorang rasul yang luar biasa saudara. Ya, waktu saya baca ayat ini saya sempat salah paham sama beliau. Kenapa? Karena beliau ngaku kalau beliau rendah hati. Ya kalau orang ngaku rendah hati kayaknya gimana gitu. Tapi setelah saya baca lagi, berhaklah dia ngomong gitu. Sudah perhatikan kata-katanya. Dia bilang kayak begini, sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka. Dia bilang begini, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Jadi dengan berani dia bilang, kamu kan tahu ya aku ini kayak apa. Ya, kamu ngerti betul ya sikapnya dia, pemikirannya dia, tindak tanduknya dia, perilakunya dia, kurang lebih kan kayak begitu saudara. Dari statementnya dia di ayat yang ke-18. Bahwa dikatakan dengan segala rendah hati. Ada perkataan segala. Segala itu berarti dari semua sisi. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dan ini legitimasinya, kenapa dia berani ngomong kayak begini. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dan tentu saja ini bukan air mata sukacita, saudara. Ini air mata penderitaan. Why? Sebab dikatakan dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Paulus bilang aku bisa rendah hati dan aku melayani kamu dengan segala kerendahan hati. Kenapa? Aku melakukan semuanya itu bukan dalam keadaan yang enak, yang nyaman, yang menyenangkan. Tidak. Aku mengerjakannya di dalam penderitaan. Memang gini loh saudara. Orang yang posisinya ada di bawah itu lebih mudah untuk rendah hati. Ada dua ujian di dalam kerajaan sorga yang kita harus hati-hati ketika kita mengalaminya. Yang pertama, itu adalah ujian pencobaan namanya. Ujian kesukaran. Siapa yang pernah alami ujian kesukaran? Angkat tangan saudara. Saya pernah, Pak Andrian pernah, Pak Rendra pernah. Yang belum pernah nanti saya doakan khusus. Saudara, enggak gampang kita difitnah orang, disalahin orang. Ya saudara, kita dituduh yang kita enggak lakukan. Kita alami sesuatu. Ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Kita alami ujian penderitaan. Data mengatakan bahwa sangat besar statistiknya orang Kristen lulus ketika mengalami ujian penderitaan. Waktu kita menderita posisi di bawah. Kita mengalami tekanan, rendah hati. Gampang, betul nggak saudara? Kalau udah, coba ya Amsal bilang begini. Orang kaya berbicara dengan membentak-bentak. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon. Nah kalau udah miskin sombong itu memang kebacut. Ya. Tapi ada ujian yang kedua, ini lebih sukar. Namanya ujian keberkatan. Kerendahan hati kita itu akan kelihatan. Justru ketika kita dalam keadaan yang pantas tapi dibuat jadi tidak pantas.
Supaya saudara jadi lebih jelas tentang humility, izinkan saya start dengan definisi saudara. Definisi kerendahan hati banyak sekali, kalau saudara googling aja banyak sekali, tapi saya ambil 3 aja. Yang pertama ini dari sumber namanya West Palm Beach churchofchrist.com saudara. Ya saya pilih ini karena saya lihat ini balance ya. Pengertian daripada kerendahan hati. Dibilang kerendahan hati bukan berpikir buruk tentang diri sendiri. Nah ini bedanya rendah diri sama rendah hati. Orang rendah diri itu orang yang thinking badly of oneself. Ya kan, saya ini bodoh, memang saya ini terkebelakang, saya ini orang gak mampu, saya ini lemah. Itu rendah diri namanya. Dan rendah diri gak boleh. Sambil senyum lihat kiri kanan bilang, rendah diri gak boleh. Ya, rendah diri itu gak sehat. Rendah diri itu negative emotion, emosi yang negatif. Rendah diri tidak sama dengan apa saudara? Rendah hati. Coba ngomong bareng-bareng saya, rendah diri enggak sama dengan rendah hati. 1, 2, 3. Rendah diri tidak sama dengan rendah hati. Merendahkan diri itu boleh, itu gambaran dari kerendahan hati. Tapi rendah diri tidak boleh. Yesus itu merendahkan dirinya ketika datang ke dunia. It's not thinking badly of oneself, tetapi dikatakan memberikan kemuliaan kepada Tuhan, attributing the glory to God, yang memampukan kita untuk memiliki semua yang kita punya. Ya, makanya Paulus pernah bilang, kalau mau bermegah, jangan bermegah karena kedudukan, jangan bermegah karena harta. Tadi yang Pak Arifin bilang flexing, itu for the sake of apa coba saudara? Supaya dipandang orang hebat, dipandang orang keren, dipandang orang mulia, saudara. Ya, pakai barang merek-merek, padahal KW misalkan. Di sini enggak ada, jangan khawatir. Enggak usah diem jadi tegang kayak begini, santai aja saudara. Amin. Ya. Saudara, tidak demikian. Tetapi orang yang ngerti, dia tahu kalau dia punya kemampuan. Saya dengar Bapak ini ya ngerti betul soal hukum. Iya Pak, itu orang sehat. Dan itu bukan sombong saudara. Ya, malah kalau orang ahli ditanya, saya dengar Bapak ini ahli jantung ya. Oh enggak bisa, saya itu orang goblok. Saya. Enggak begitu, itu rendah diri. Ya, nah John Dickson dalam bukunya Humilitas judul bukunya. Dia bilang begini, kerendahan hati, ini bagus ya saudara, adalah sebuah pilihan yang mulia. Berarti kita rendah hati itu bukan oleh karena apapun. Nomor 1 tentu saja itu dari Tuhan, tapi nomor 1 itu harus jadi pilihan kita. Kita memilih untuk kita bisa rendah hati. It's a noble choice. Lalu dia bilang noble choice yang bukan membuang ya, tapi seperti melupakan, forgo your status. Apapun status kita. Orang sadar status, sehat bisa, tapi juga bisa bahaya saudara. Ya, ketika kemudian kita sadar status dan kita ingin dihormati misalkan. Ketika kemudian kita enggak mendapatkan itu kita marah. Kamu tidak tahu saya siapa. Oh jadi edan. Karena dia nanya, ayo menurutmu saya siapa? Saya tanya sama Ren, aku ki sopo ya Ren ya? Kan saya gila saudara. Saya enggak tahu diri saya sendiri. Anda tidak tahu saya siapa. Betul enggak? Forgo your status. Dan memberikan dikatakan sumber-sumber atau pengaruh yang kita miliki untuk kebaikan orang lain. Melebihi diri kita. Itu kerendahan hati. Deploy your resources and your influence for the good of others. Orang rendah hati adalah orang yang mengedepankan orang lain. Dan memberikan apa yang dia punya untuk menjadi berkat buat orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa empowering people.
Makanya moto daripada keluarga besar kita ini, siapa yang masih ingat? Ayo, motonya GBI Rock apa? GBI Rock punya moto loh. Melayani dengan hati? Bukan. Itu motonya Aryo. Motonya GBI Rock apa coba saudara? We help you to fulfill your destiny. Kami membantu Anda untuk menemukan panggilan Tuhan. Menggenapi panggilan rancangan Tuhan dalam hidup Anda. Itu gambaran dari value yang kita punya, kerendahan hati. Kami ada di sini untuk membantu itu. To deploy your resources or use your influence for the good of others before yourself. Satu lagi ya saudara. Dari seorang hamba Tuhan, C.G. Mahoney. C.G. Mahoney ini juga dari buku saya ambil. Bukunya judulnya Humility Through Greatness. Kebesaran yang sejati. Ya. Kerendahan hati. Dibilang humility is honestly. Kerendahan hati adalah kejujuran di dalam menilai diri sendiri. Kapan terakhir kali kita ngecek diri kita? Kita ngecek kesehatan kita. Tapi kadang yang terpenting kita lupa ngecek diri kita sendiri. Dalam pertemuan pembicara baru-baru ini saya share kepada para pembicara kita. Saya usul aja, cobalah saudara sekali-sekali ya nonton video khotbah saudara. Saya mau jujur sama saudara ya, saya nonton video khotbah saya itu dari YouTube. Kadang-kadang saya malu loh saudara. Lopo aku ngomong kayak ngono ya. Ngapain saya berakting seperti itu? Aduh kalau bisa dirubah. Dan saya lihat view-nya, ya ampun sing delok ya lumayan akeh. Mudah-mudahan mata mereka dibutakan Tuhan dan telinga mereka ditulikan. Isin. Ya, saya bilang kalau kamu lihat itu, kamu bisa lebih rendah hati. Kamu tuh enggak keren belas gitu loh. Dan Mahoney bilang, mari kita menilai diri kita itu di dalam terang kekudusan Allah dan keberdosaan kita. Itu akan bikin kita rendah hati. Lah, apa yang kita mau banggakan? Orang yang jauh lebih keren dari saya itu banyak di luar sana, saudara. Tapi hari ini, kalau saya ada sebagaimana saya ada, ini cuma anugerah. Ini cuma kasih karunia. Saya khotbah orang turun, orang Pak yang Bapak katakan itu benar Pak, luar biasa, saya diberkati. Saya diubahkan loh hari, saya diberikan pengertian baru sama. Saya diam, saya dengerin dia. Jujur ya saudara, saya bilang ya itu anugerah Tuhan, itu kasih. Saya enggak ngomong kayak begitu tuh bukan untuk supaya kelihatan rendah hati. Enggak, itu betul-betul saudara. Sebab ketika kemudian saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan sesuatu, apalagi kalau event itu event gede ya, let's say KLC misalkan. Saya berdoa berhari-hari hanya untuk dapat satu ide aja dari Tuhan. Apa yang saya mesti sampaikan. Saya enggak terlalu jenius untuk kemudian ketika panitia bilang, Pak nanti tolong sampaikan ini. Saya langsung tahu apa yang saya mesti 1, 2, enggak. I'm not that kind of type, saudara. I pray day after day. Tuhan kasih saya hikmat, kasih saya understanding, kasih saya pencerahan. Dan ketika saya jalan pagi, tiba-tiba ide itu muncul, saudara. Jadi itu bukan dari saya. Itu by His grace. Ya. Makanya betul ayat yang bilang, bukan kuat, bukan gagah. Masih ingat ya itu ya lagu Rocky itulah. Bukan kuat, deng deng deng, bukan gagah, deng deng deng, tapi rohku. Itu betul sudah. Jadi ketika orang itu kemudian ngomong kayak begitu, apa yang saya bisa banggakan? Selain dari memuliakan nama Tuhan. Kalau kamu ingin bermegah kata Rasul Paulus, bermegahlah di dalam siapa saudara? Tuhan. Oh, semua yang ada pada kehidupan kita,
Semuanya datang hanya dari Dia. Dan ternyata dalam kacamata kerajaan, kerendahan hati ini luar biasa, saudara. Injil Matius itu Injil yang dedicating for the kingdom. Teachingnya, pengajarannya. Tentu saja yang kitab-kitab yang lain juga. Dan ketika Yesus mengajarkan tentang khotbah di bukit, di awal daripada proklamasinya tentang kerajaan sorga, saya kutip beberapa ayat saja, saudara. Dia mengajarkan tentang kerendahan hati sebagai landasan yang utama. Kerajaan sorga itu kerajaan yang very humble and yet so glorious kingdom dibilang. Kerajaan yang simple, kan coba lihat. Tuhan Yesus bilang seperti biji sesawi. Ya. Kerajaan sorga seumpama. Coba kalau saudara baca itu. Nah dalam Matius 5 ayat yang ketiga di dalam bagian dari khotbah di bukit. Dia bilang berbahagialah makarios. Teks aslinya. Makarios itu blessed, diberkati, bahagia, sukacita. Waduh itu dahsyat sekali saudara. Nah yang kayak begitu Tuhan bilang akan jadi bagian orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ini opposite banget dengan apa yang dunia ajarkan kepada kita. Kalau kamu pengen dikenal, ya harus ini dong. Apa ya, kasarannya bisa menjual kehebatan, ya ngomong yang kayak apa, yang jadi viral gitu. Yang bikin statement-statement yang kadang-kadang mencelakakan dia sendiri. Enggak apa-apa celaka, yang penting terkenal, saudara. Orang tuh kadang-kadang tampil apa ya kalau saya bilang, tampil bodoh untuk dirinya sendiri demi untuk keterkenalan. Beda dengan yang diajarkan sama kerajaan surga. Miskin tuh bangkrut. Bangkrut total, saudara. Bangkrut entek-entekan itu miskin yang dibilang sama Tuhan Yesus. Nah orang kalau dalam kondisi begitu, kalau nggak rendah hati kan nggak mungkin, saudara. Nah kita bilang mereka lah yang empunya kerajaan surga. Lompat ke ayat yang kelima, saudara. Berbahagialah orang yang apa saudara? Lemah lembut. Bukan lemah gemulai, lemah lembut. Kalau lemah gemulai LGBT ya. Karena mereka akan memiliki bumi. Mereka akan they shall inherit the earth. Berbahagialah mereka yang meek, yang lemah lembut. Enggak mungkin orang tuh bisa lemah lembut kalau enggak rendah hati, saudara. Tidak mungkin. Saya kadang-kadang lihat video-video motivasi itu bercerita tentang, satu kali itu ada cerita tentang, ini cerita tentang racism ya saudara, rasialisme. Ketika ada seorang kulit hitam yang dihina, jadi dia lagi antri, dia mau ngambil ATM gitu. Dan kemudian dia dikerjain sama ada satu orang kulit putih yang datang ke ATM itu dengan penampilan yang rapi, pakai jas, pakai dasi. Sementara dia ya pakai jas tapi dia simple. Dia seperti dikerjain dan dihina ya karena kulit hitam itu dianggap banyak drug dealer, lalu kemudian kriminal dan hal-hal yang kayak begitulah saudara. Singkat cerita si orang kulit hitam ini tetap berusaha sopan dan mengalah. Tanpa disadari ternyata orang yang rapi, yang pakai jas rapi itu adalah employee dari sebuah perusahaan. Di mana manajer baru, bukan manajer baru, lebih tepatnya apa ya? Ya manajer lah ya, GM lah ya. GM barunya adalah orang kulit hitam ini. Dan kemudian ketika mereka bertemu di perusahaan itu, orang kulit putih ini blingsatan enggak karuan, saudara. Saya belajar apa dari situ? Orang sombong itu lebih banyak ruginya daripada untungnya, betul nggak saudara? Ya, coba kita statistik yang gampang-gampangan aja. Berapa banyak saudara sini yang suka orang sombong? Angkat tangan. Saya senang Pak kalau koncoan mbek wong sombong itu. Bisa diandalkan Mbak dia. Siapa di sini yang enggak suka orang sombong? Enggak usah angkat tangan. Cik Lili sudah kadung angkat tangan. Siapa yang suka orang rendah hati? Coba angkat tangan.
Gini ya saudara, ini kantor udah agak slow down karena saya sekitar jam 2-an gitulah. Udah lama sekali. Itu zaman saya masih satu ruangan sama Pak Arifin. Kita masih di tempat lama. Ya, di Sinar yang lama. Kenangan indah itu saudara di situ. Saya bilang ini Pak, kalau saja ya, enggak usah semua, satu aja. Dari value yang kita punya, itu dihidupi oleh banyak orang, semua orang. Dan pelayanan misalkan. Itu tuh seperti sorga di bumi. Gitu. Kerendahan hati ini. Bayangkan saudara kalau kita tuh melayani dengan orang rendah hati, bersama-sama dengan orang rendah hati, bergaul dengan orang yang rendah hati. Itu kayak sorga di bumi, betul gak saudara? Hah? Tapi kalau kita kumpul orang sombong, itu kayak neraka di bumi. Makanya kan di kalangan para pemimpin hamba-hamba Tuhan ini ya, ini hamba-hamba itu bilang begini, Pak, Bapak tahu enggak? Ini ada satu kebenaran. Naikkan orang gampang. Ngasih orang jabatan, dikasih jabatan, naikkan orang gampang. Yang susah itu apa saudara? Nuruninnya katanya Pak Andrian. Dan itu betul saudara. Itu jadi pelajaran utama dalam kepemimpinan buat saya. Saya harus pastikan orang yang kita kasih jabatan ini rendah hati. Karena kalau dia orang sombong, nuruninnya setengah mati saudara. Itu doa puasa, atur strategi. Kalau mau ngomong sama dia itu belum ngomong udah capeknya minta ampun. Habis ngomong terkuras energi kita. Tapi kalau orang rendah hati gampang. Ya, saya bilang begitu sama Pak Arifin. Dan itu sebabnya kenapa kok ketika Yesus memproklamasikan tentang kerajaan sorga, dia mengajarkan tentang kerajaan. Ini tidak secara literal ditulis tentang kerendahan hati. Tapi ketika kemudian dia masuk ke dalam bagaimana, lihat ini saudara, who will be the greatest in the, siapa yang terbesar di dalam kerajaan? Ternyata yang diajarkan Tuhan beda, saudara. Matius 18 ayat 4, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi siapa yang mau jadi yang terbesar, Alkitab berkata syarat yang paling utama adalah harus bisa merendahkan diri. Dan Yesus pakai ilustrasi anak kecil. Ya kan, seperti anak kecil. Bahkan dia pernah bilang, kalau kamu gak seperti anak kecil ini, kamu gak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita belajar apa dari anak kecil? Ya anak kecil ada jeleknya, ya saudara. Tapi anak kecil punya kualitas positif yang bisa ditiru oleh kita orang-orang dewasa. Kepolosan misalkan. Anak kecil itu enggak berpikir yang aneh-aneh saudara. Ya, kepolosan. Apa adanya. Saya masih ingat waktu anak saya masih kecil. Di sekolah gurunya nanya, siapa yang mau berdoa? Maksudnya untuk membuka kelasnya. Yang namanya anak pendeta, dia langsung angkat tangan, saya. Ya Terence, sini maju ke depan. Ciliannya Terence, maju ke depan, dia maju. Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan yang Tuhan beri. Berkati jadi kekuatan buat kami. Dalam nama Yesus amin. Lo Terence, ini mau mulai kelas, kamu kok doanya doa makan. Dia taunya doa makan. Siapa yang mau berdoa? Lah gurunya nggak ngomong nih doa untuk buka kelas. Saya, anak kecil tuh polos apa adanya. Enggak, anak kecil itu nanti saya malu, nanti enggak. Jujur, siapa yang lapar? Saya. Kalau kita orang dewasa kan enggak, malu-maluin. Ayo Pak makan Pak, kita lagi makan. Ayo, enak iki. Enggak, bisa bujuk pisan, aku semangan padahal gurung.
demi kehormatan. Tuh Yesus bilang kalau kamu enggak seperti anak kecil ini, merendahkan diri seperti anak kecil ini. Ya. Dan ketika kemudian dia mengajar tentang siapa yang terbesar juga dalam Matius 20 ayat 26, 27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Hendaklah ia menjadi apa saudara? Pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Pelayan dan hamba nomor satu itu tahu diri saudara. Saya sudah belasan tahun nggak punya pembantu di rumah. Tapi dulu kami ada pembantu. Pembantu yang benar itu ya dia tahu diri. Dan kita tentu saja senang dengan pembantu yang demikian. Mengutamakan kepentingan tuannya. Ya. Pembantu zaman dulu apalagi ya, kalau pembantu zaman sekarang mungkin rada beda sama pembantu zaman dulu. Pembantu zaman dulu itu loyal, saudara, dan betul-betul rendah hati ya saudara ya. Melayani, mengutamakan bosnya lah istilahnya ya. Dan Tuhan pakai istilah pelayan, tapi sebenarnya pelayan di sini tuh doulos saudara. Udah tahu doulos saudara? Doulos itu budak. Dan budak zaman dulu itu hidupnya terjual untuk bosnya. Dia nggak punya hak untuk dirinya, itu doulos. Masih ingat zaman kita dulu ada doulos camp? Siapa yang pernah ikut doulos camp? Yang lulus doulos camp, coba angkat tangan. Tinggal sedikit ya, perlu kita adakan lagi mungkin. Saya angkatan kedua di GBI yang ikut doulos camp. Jadi waktu itu ujian kependetaan, pendeta penuh. Ini saya ceritakan sama saudara ya. Dengan rekan-rekan rock yang lain ya. Kami ikut doulos camp saudara. Memang gini loh ya, orang tuh nggak kelihatan aslinya sampai dia ditekan habis-habisan saudara. Jadi kalau saudara belum mengalami ditekan habis-habisan, roh jiwa tubuh saudara itu enggak kelihatan aslinya. Dan di doulos camp itu saya mesti jujur ya sama saudara ya, saya tuh ikut terpancing loh saudara. Hari-hari awal itu, iya kan? Yang pernah ikut doulos camp di sini pasti ngerti yang dimaksud. Dibentak-bentak saudara. Waduh pokoknya dan itu komandannya itu benar-benar aktingnya bagus. Memang mereka sudah di training habis-habisan. Saya bilang saya sempat terpancing karena saya sempat ngomong sama teman-teman yang calon-calon pendeta sesama pendeta rock. Saya bilang, "Ki karepe opo to ya arek-arek iki?" Suwe-suwe tak lihat kurang ajar. Saya enggak tahu kalau saya lagi ditekan sebetulnya. Untung saudara, Tuhan masih berkemurahan. Sebab menjelang hari berikutnya, itu hari pertama, hari kedua tuh saya mulai menyadari satu hal. Ini pasti ada maksudnya kayak gini nih. Ini jangan-jangan kita nih lagi diuji. Sesmelo ae wis. Dan saya mau jujur sama saudara ya. Saya bilang saya enggak rendah hati waktu itu saudara. Makanya saya bereaksi kayak begitu. Ya. Tapi saya malu saudara waktu itu. Malunya gini loh, ada rekan kita yang memberontak saudara. Memberontak betul dia. Karena waktu itu sudah malam, seharian kita dikerjain. Malam itu saya udah karena lama ya, saya sudah agak lupa. Pokoknya kita dikerjain lah dan dia marah saudara. Udah malam. Maunya apa ini? Ini sama sekali enggak. Wes, saya ngantuk, saya mau tidur. Saya bilang, Pak, tunggulah sebentar lah, tunggulah. Barengan 15 menit lagi kalau enggak selesai, barengan balik kita. Enggak bisa. Ditinggal saudara. Dia enggak peduli, ditinggal.
Dan iki wong Surabaya. Izin aku. Dibiarin sama panitia itu. Besoknya diumumkan. Kemarin yang melanggar. Saudara itu hamba Tuhan. Pendeta penuh. Dikasih aturan. Sudah komitmen mau ngikuti. Tapi dilanggar. Sebutin namanya. Kita enggak peduli. Sing aku lu izin maneh rok Rok Surabaya. Saya mau naruh muka saya di mana? Oh memang muka saya di sini nggak bisa dipindah-pindah. Saya disundul-sundul. Ada pendeta duduk belah saya, Surabaya. Malu saya saudara. Tapi orangnya udah nggak sama-sama kita. Puji Tuhan. Ya, saya bilang aduh Pak. Kamu kemarin kenapa pulang? Aduh kamu. Gitu dia ketawa-ketawa loh saudara. Dia apa sih? Ya, jadi nggak gampang. Kalau kamu ingin jadi yang terbesar, jadi pelayan. Kalau kamu ingin jadi terkemuka, jadi hamba. Satu ayat lagi saudara. Who will have the highest place in the kingdom? Matius pasal 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bahwa ternyata di pemandangan Tuhan, ketika makanya Amsal pernah bilang gini kan saudara, kesombongan apa tuh? Tinggi hati adalah awal kehancuran. Makanya kita paling ngeri saudara kalau ketemu orang sombong, oh ini gak suwe ini, wes entenono ae. Ya, ini gak lama ini. Ngeri saudara. Sampai bagian ini saya sampaikan pada saudara, berapa banyak saudara yang setuju sama saya. Ayo kita belajar ya, karena kita ini masih dalam proses belajar, mau belajar untuk jadi rendah hati, angkat tangan. Puji Tuhan. Amin saudara. Nah saya tutup dengan ini, kenapa kerendahan hati penting. Cepat aja ya saudara, nomor 1 karena diperintah sama Tuhan. Perintah Tuhan, kerendahan hati itu diperintahkan. Berarti Tuhan mau kita rendah hati. Ya, Mika 6 ayat 8, ini yang tadi dikutip suara gembala senior Pak Arifin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Baca keras, 1, 2, 3. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Dan kata kenakanlah, put on, itu adalah sebuah tindakan yang merupakan pilihan dan disengaja oleh kita. Berarti itu tanggung jawab kita saudara. Kenakanlah, saya pakai jas ini, saya mengenakan jas ini dengan sengaja and purposefully. Saya memang memilih untuk melakukannya. Berarti kerendahan hati itu memang pilihan. Kita bisa memilih untuk sombong, kita bisa memilih untuk kerendahan hati. Nasihat saya, kenakanlah kerendahan hati. Kapan saudara kita mengenakan kerendahan hati? Justru ketika kerendahan hati kita ditantang. Ketika pride kita itu ditantang, saudara. Kalau kita ada dalam keadaan yang fine, ya. Saya diundang untuk melayani. Itu treatment orang terhadap saya itu macam-macam, saudara. Mulai dari yang very high sampai very low. Yang mid ke atas ini gampang. Wah, shalom Pak, datang, wah Bapak, terima kasih loh Pak, sudah belum pelayanan itu, sudah terima kasih mereka. Rendah hati gampang enggak saudara? Gampang, oh ya puji Tuhan. Yang mid low, pesawat turun datang, saya inga-ingo, gak ono wonge, sing mapak. Ditelepon enggak diangkat, ketika diangkat responnya enggak bagus. Halo, shalom. Ya, siapa ini? Saya Pak Daniel Yanuar, Pak. Oh, iya. Di mana, Pak? Saya masih di Mars, Pak. Saya belum landing di bumi. Saya sebut
kotanya, kota A. Oh saya sudah di sini Pak. Oh wis teko ya. Lah iki telepon iki terus apa nih gak teko. Disitulah kerendahan hati kita diuji. Kenakanlah kerendahan. Oh iya Pak, ini misalkan Mojokerto ya. Saya bilang, oh iya saya sudah di Mojokerto ini Pak. Oh iya, Mojokerto ya. Sudah yang jemput. Loh, masa aku ngerti ya? Lah sing ngatur penjemputan sopo? Tapi menurut saudara kira-kira itu diizinkan Tuhan gak terjadi? Diizinkan. Dengan maksud apa? Pengen tahu si hamba Tuhan ini modelnya kayak apa? Saya bilang, iya Pak saya udah datang ini. Enaknya gimana ya Pak ini ya? Ya tunggu Pak, tunggu. Harusnya sopirnya sudah ada. Tapi kenyataannya belum ada ya Pak. Sudahlah saya nggak mau teruskan saudara. Jadi kenakanlah. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati. Selalu. Berarti dalam segala keadaan. Ini perintah Tuhan. Tuhan yang nyuruh. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Sabar. Ini per poin ada 25 ayat. Saudara. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu hai orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua. Berarti tua, muda, miskin, kaya, pelayanan, enggak pelayanan. Dikatakan semua. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang, tetapi memberikan kasih karunia-Nya. Give grace to the humble kepada mereka yang rendah hati. Jadi mau diberkati saudaraku, amin. Kerendahan hati. Ya, dan kemudian apa? Yesus juga rendah hati. Jadi kalau kita mau serupa dengan Yesus, ya kita belajar untuk rendah hati. Ini tadi juga dikutip sama Pak Arifin ya. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan ketika kita melakukannya dia bilang jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekarang kan banyak orang yang bermasalah emosi kejiwaan kan saudara. Karena apa? Sombong. Orang sombong itu sombong karo edan kacek titik iku. Sak step tok. Soalnya orang sombong masalahnya akeh, saudara. Percaya. Tapi yang rendah hati itu dia disalah mengerti orang, dia cuma ketawa aja. Oh iya, dia mungkin lagi nggak enak hati aja dia kayak gitu. Tapi orang kalau sombong, terganggu emosinya. Betul enggak saudara? Ya, jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sehat jiwanya. Matius 11 ayat 29, Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Ini contoh Tuhan Yesus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ayat firman Tuhan menasihatkan kepada kita, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita itu marah, tersinggung, terlukai, tersakiti karena kita ingin mempertahankan perjuangan kemerdekaan, bukan mempertahankan pride-nya kita. Lah aku ki sapa? Kita aduh saudara, berat. Tapi Yesus tidak mempertahankan, ya wis lah. Ya. Nah, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib itu signifikan, nanti kita peringati 2 minggu lagi. Karena di atas kayu salib Yesus bukan hanya disiksa secara fisik, tapi di strip off, dipermalukan habis-habis. Yesus itu dihancurin roh, jiwa, tubuh, saudara.
Ya. Mazmur 100 ini Tuhan kita. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Yang apa saudara? Merendahkan diri. Coba dengan senyum, lihat lagi kiri kanan bilang, Tuhan aja mau merendahkan diri. Tuhan aja mau merendahkan diri. Sudah kasih tahu? Kiri kanan sudah? Sekarang tanya Ono, kue gelem gak? Saya tutup dengan ini saudara. Kenapa tadi saya bilang kerendahan hati itu membuat kita itu terberkati. Karena Tuhan suka orang rendah hati. Mau disukai Tuhan atau mau dibenci Tuhan? Pilih mana saudara? Siapa yang bilang saya mau disukai Tuhan Pak? Lambaikan tangan saudara. Ya kita belajar, amin saudaraku. Allah menyukai orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang membimbing dan mengajarkan jalannya. Kita ada dalam penyertaannya. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Yang bersemayam untuk selamanya. Dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Itu berarti ketika kita ada dalam posisi rendah hati, pembelaan Tuhan ada pada kita. Amin saudara. Orang rendah hati itu kelihatannya kalah. Kelihatannya itu gampang ditekan. Kelihatannya itu lemah. Tapi orang rendah hati itu orang yang lakon menang keri. Itu orang rendah hati saudara. Kelihatannya depannya kalah. Tapi at the end pemenangnya siapa saudara? Dia. Makanya kita itu disebut lebih dari pemenang. Karena sakjane kalah tapi menang. Maka itu lebih dari pemenang. Ayat terakhir, pemain musik bisa kembali, singer song leader. 2 Korintus 7 ayat yang ke-6. Tetapi Allah yang apa saudara? Menghiburkan yang orang yang rendah hati. Telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Orang yang menghiburkan kata firman Tuhan. Siapa? Orang yang rendah hati. Kapan nanti kalau ada waktu kita belajar tentang the blessing of the humble. Berkatnya orang rendah hati itu luar biasa saudara. Amin saudaraku. Mari kita ikuti teladan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa pribadi yang paling kita bisa andalkan sebagai contoh kerendahan hati? Tuhan Yesus. Bangkit berdiri saudara.